Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. 4 hari ke depan insya Allah kita akan memasuki tahun baru Hijriah, 1 Muharram tahun 1445 Hijriah. Meskipun yang namanya pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun dan pergantian waktu secara umum sudah merupakan satu sunnatullah yang manusia tidak mungkin bisa menghindarinya, tapi seyogyanya kita berusaha untuk menjadikan pergantian waktu itu sebagai satu momentum untuk melakukan muhasabatun nafs, evaluasi diri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Amr ibnu As, semoga Allah meridainya, dan juga dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang artinya al-muslim, orang muslim yang benar-benar keislamannya itu adalah mereka yang salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidahnya dan tangannya. Wal muhajiru, dan seorang muhajir yang betul-betul berhijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, yaitu yang hijrah dari atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal penting yang Nabi sampaikan di dalam hadis tadi. Yang pertama, hakikat seorang muslim, yaitu yang mampu menyelamatkan orang Islam yang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Yang kedua, hakikat seorang muhajir, orang yang betul-betul berhijrah, yaitu mereka yang mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah. Tahun baru Hijriah tentu saja tidak bisa dilepaskan dari peristiwa hijrah tersebut.
Karena itulah yang dijadikan sebagai acuan oleh kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab ketika menetapkan perhitungan tahun untuk umat Islam. Jadi pada awalnya umat Islam itu tidak punya perhitungan tahun sendiri. Ya, kalau mau diurut dari awal sekali, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dalam satu tahun itu jumlah bulan ada 12. Di surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, itulah ketetapannya Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah merupakan ketetapan Allah bahwa dalam satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Kemudian orang-orang Arab jauh sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi diutusnya beliau sebagai Nabi, sudah memberi nama terhadap ke-12 bulan tersebut. Kecuali satu bulan yang namanya diubah setelah kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Muharram. Pada awalnya bulan Muharram namanya adalah bulan Safar. Jadi Safar itu 2 bulan, Safar awal, Safar akhir. Sama dengan bulan Rabi yang 2 bulan juga, Rabiul awal, Rabiul akhir. Sama dengan bulan Jumat yang 2 bulan juga, Jumadil awal sama Jumadil akhir. Nah, Safar juga awalnya begitu, 2 bulan, Safar awal, Safar akhir. Setelah kedatangan Rasul, Safar awal diubah namanya menjadi bulan Muharram. Karena inilah satu-satunya bulan yang namanya ditetapkan setelah kedatangan Islam, maka Muharram biasa dinamakan dengan bulannya Allah. Di dalam hadis Rasul sallallahu bersabda, hadis riwayat Bukhari, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu fi syahrillahi al-Muharram wa afdalus salati ba'dal faridah qiyamul lail. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulannya Allah, yaitu puasa di bulan Muharram. Dan seutama-utama salat setelah salat wajib yaitu qiyamul lail, mendirikan salat di malam hari. Jadi 2 hal yang Nabi sampaikan dalam hadis tadi. Yang pertama bahwa puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram. Yang kedua bahwa salat yang paling utama setelah salat wajib yaitu salat malam. Selain kedua hal tadi, di dalam hadis tersebut Nabi menamai bulan Muharram itu dengan nama Syahrullah, bulannya Allah. Nah, penjelasan dari ulama kita bahwa dinamakan atau diberikan julukan sebagai bulannya Allah sekali lagi karena inilah satu-satunya bulan yang namanya ditetapkan setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nama-nama bulannya sudah ada. Yang belum ada perhitungan tahunnya. Sampai Nabi wafat kondisinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin menetapkan satu peristiwa tertentu itu biasa diukur dengan peristiwa yang mereka kenal, peristiwa besar yang dialami oleh penduduk Arab waktu itu, oleh orang-orang Arab penduduk Makkah. Misalnya, kan biasa dikatakan bahwa Nabi itu lahir pada tahun gajah. Ya, karena itu peristiwa besar yang terjadi pada tahun tersebut yang mereka ingat. Kalau ada yang lahir misalnya 1 tahun sebelumnya, ya dikatakan dia lahir 1 tahun sebelum tahun gajah. Kalau dia lahir 1 tahun setelahnya, dikatakan dia lahir 1 tahun setelah tahun gajah. Seperti itu keadaannya sampai Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, naiklah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun lebih. Setelah itu beliau wafat, keadaannya tetap seperti itu. Naik lagi Umar bin Khattab
menjadi khalifah. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini, wilayah-wilayah Islam itu semakin meluas. Banyak gubernur-gubernur yang beliau angkat di wilayah-wilayah yang baru itu. Beliau sering mengirim surat kepada para gubernurnya. Salah seorang gubernurnya bernama Abu Musa al-Asy'ari. Suatu hari beliau kirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Surat itu kemudian dijawab oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kata beliau, wahai khalifah, surat yang Anda kirimkan itu sudah tiba. Tapi masalahnya kita ini tidak tahu kapan sebetulnya surat itu dikirim, karena tidak ada tahunnya. Ya, mestinya kita ini umat Islam punya perhitungan tahun lah, sebagaimana peradaban-peradaban yang lainnya yang maju itu ada perhitungan tahunnya. Saran itu diterima baik oleh Umar bin Khattab. Diadakanlah musyawarah pada waktu itu. Ya, untuk menentukan perhitungan tahun kan harus ada tahun satunya. Maka mereka kemudian bermusyawarah untuk menetapkan peristiwa apa ini yang akan kita jadikan sebagai tahun pertama. Paling tidak ada 4 saran yang muncul. Ada yang usulkan, bagaimana kalau tahun lahirnya Nabi itu kita jadikan sebagai tahun pertama, tahun lahir. Tapi syarat ini tidak diterima dengan alasan bahwa mereka tidak sepakat Nabi itu lahir kapan sebetulnya. Ya, meskipun pendapat umum pada tahun gajah tersebut, tapi ada ketidaksepakatan di antara mereka. Ada lagi yang mengusulkan bagaimana kalau tahun diangkatnya Nabi, diangkatnya beliau sebagai Nabi. Nah, ini juga tidak disepakati dengan alasan yang sama. Oh, tidak ada kesepakatan kapan mulai Rasulullah itu terima wahyu, meskipun tentu ada pendapat mayoritas. Tidak disepakati, karena ketika Rasulullah terima wahyu, tidak langsung beliau mendakwakannya secara terang-terangan, hanya untuk kalangan yang terbatas saja. Ada lagi yang mengusulkan, bagaimana kalau tahun wafatnya saja Nabi. Kalau wafatnya kan kita tahu semua kapan beliau wafat. Jadi itu sajalah yang kita jadikan sebagai tahun pertama. Saran ini pun juga tidak diterima. Alasannya apa? Padahal mereka sepakat kapan Nabi wafat. Alasannya kalau wafatnya Nabi yang dijadikan sebagai acuan perhitungan tahun, maka tentu setiap pergantian tahun yang dirasakan oleh umat Islam itu adalah perasaan sedih. Tidak akan merasa sedih karena akan teringat lagi, oh sudah sekian tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Akhirnya 3 saran ini tidak ada yang diterima. Nah, ketika itu Imam Ali bin Abi Thalib kemudian memberikan saran yang keempat. Kata beliau, bagaimana kalau yang kita jadikan sebagai tahun pertama itu adalah tahun hijrah. Tahun hijrahnya Nabi dan sahabat dari Makkah ke Madinah. Dengan pertimbangan bahwa peristiwa hijrah inilah yang benar-benar memisahkan antara al-haq dengan al-batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Selain itu hijrah ini peristiwa yang bukan cuma Nabi yang mengalami, tidak seperti lahir, diangkat jadi Nabi, beliau wafatkan Nabi sendiri yang mengalami itu. Tapi kalau hijrah ini dialami bukan oleh Nabi saja, tapi oleh semua sahabat. Saran ini diterima baik. Maka disepakatilah yang menjadi acuan perhitungan tahun Islam itu adalah peristiwa hijrah. Ya, jadi kalau misalnya Pak 4 hari ke depan ini masuk tahun 1445 Hijriah, berarti peristiwa hijrah itu sudah berlangsung sejak 1445 tahun yang lalu. Tapi perlu juga dipahami bahwa ketika di masanya Umar, nah itu ditetapkan peristiwa hijrah sebagai acuan perhitungan tahun. Peristiwa hijrah itu kan sudah berlalu sejak belasan tahun yang lalu. Ya, sehingga tahun itu langsung ditetapkan sebagai tahun 17 Hijriah. Jadi langsung tahun 17. Ya, karena hijrahnya Nabi itu sudah berlangsung 17 tahun yang lalu. Yaitu itu langsung tahun 17 Hijriah. Nah, kita kembali kepada hadis tadi. Nabi menyatakan bahwa orang yang berhijrah itu adalah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya setiap pergantian tahun kita selalu mengevaluasi diri kita. Selama ini kalau masih ada larangan-larangan Allah yang kita lakukan, ya kita tinggalkanlah. Ya,
Kalau misalnya masih ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum kita laksanakan, mari kita melaksanakan perintah tersebut. Ya, sebetulnya kalau mau lebih detail, ya mesti kita tingkatkan itu paling pertama sekali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa iman? Karena iman inilah syarat mutlak keselamatan hidup dunia akhirat. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki atau perempuan, tapi syaratnya wa huwa mu'min, dia harus orang yang mukmin, orang yang beriman. Nah, kalau dia beriman lalu melakukan amal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan jadikan hidupnya di dunia menjadi kehidupan yang baik, yang berkualitas. Kehidupan yang baik itu bukan berarti harus banyak harta, harus tinggi jabatan, ya, punya banyak pendukung, tidak. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang dijalani dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hayatan thayyibah. Karena sekalipun harta banyak, kalau harta yang banyak itu digunakan maksiat, itu bukan hayatan thayyibah. Meskipun harta tidak banyak, bahkan boleh jadi hidup dalam kemiskinan, tapi kehidupan tersebut dijalani dalam ketaatan, itu hayatan thayyibah. Ya. Sekalipun jabatan tinggi, tapi kalau jabatan tinggi itu menjauhkan diri dari Allah, itu bukan hayatan thayyibah, bukan kehidupan yang baik, yang berkualitas. Tapi meskipun tidak ada jabatan, biasa-biasa saja, tapi dengan kehidupan yang kita jalani, kita taat kepada Allah, itu hayatan thayyibah. Ya, prinsipnya adalah kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang dijalani dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu di dunia. Kemudian di akhirat Allah lanjutkan janjinya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami kelak di akhirat akan memberikan kepadanya balasan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan semasa hidupnya di dunia. Nah, sehingga kita jaga baik-baik iman kita ini. Di antaranya satu, kita harus selalu banyak berzikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati itu akan menjadi tenang. Ya, perbanyak kita zikir. Zikir maknanya dua minimal. Satu, zikir dalam arti mengingat, pakainya hati. Yang kedua, zikir dalam arti menyebut, pakainya lisan kita. Jadi kita ingat Allah dengan hati kita, mengingat sifat-sifatnya, kemuliaannya, keagungannya, kasih sayangnya, dan sifat-sifat yang lain. Kemudian kita sebut kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Pagi sore kita zikir. Selesai salat berzikir. Ini yang bisa mengokohkan iman kita. Yang kedua yaitu dengan senantiasa kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ya, minimal mendengar. Kalau Quran dibacakan, Quran dikaji. Di surah Al-Anfal ayat 2 dan seterusnya Allah rinci 5 ciri-ciri al-mu'minun, mereka yang kokoh keimanannya. Dari 5 ciri itu salah satunya adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka karenanya. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan banyak bergaul, berteman, bersahabat dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, ya, dengan orang yang beriman. Meskipun kita tidak begitu saleh, tapi bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Ada ungkapan yang mengatakan uhibbus salihina walastu minhum. Saya mencintai orang-orang yang saleh, meskipun boleh jadi saya bukan bagian dari mereka. Ya, karena jangankan manusia, seekor anjing saja diberikan kemuliaan oleh Allah, karena dia menemani pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Apalagi kita ini manusia. Ya, dibiasakanlah kita berteman, bergaul dengan orang-orang baik, orang saleh. Lalu yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah, karena Allah yang memasukkan iman itu ke hati. Hanya Allah juga yang bisa menjaganya. Banyak doa yang bisa kita baca. Mengambil dari Al-Quran. Rabbana la tusi qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, janganlah Engkau gelincirkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah iman kepada kami.
dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau-lah yang maha pemberi rahmat. Kemudian doa yang terdapat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang ada dalam hadis, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Atau doa yang diajarkan oleh ulama kita. Ada sebagian ulama yang mengajarkan untuk membaca antara maghrib dan isya, yang kemudian diistilahkan dengan doa hifzul iman, doa penjaga iman. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sesungguhnya saya titipkan imanku kepadamu sepanjang hidupku, ketika matiku, dan setelah matiku. Maka pelihara ya Allah titipan imanku itu. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yaitu ibadah kita. Ibadah. Kalau selama ini ya ada ibadah yang diperintahkan Allah belum kita laksanakan, nah, kita berusahalah hijrah ya dari meninggalkan perintah Allah itu menuju kepada mentaati, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ambillah contoh yang sederhana. Ibadah yang paling dekat dan terdekat dalam kehidupan keseharian kita ini ibadah sholat. Ya, kita jaga salat 5 waktu. Kalau ada yang pernah kita tinggalkan, diqada lah, diganti. Itu pendapat 4 mazhab. Salat wajib yang ditinggalkan meskipun dengan sengaja itu wajib untuk diqada, ya, wajib untuk diganti. Karena yang ditinggalkan karena ketiduran saja, yang ditinggalkan karena kelupaan saja diganti, apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja, mesti lebih diganti lagi. Bahkan kita upayakan tidak hanya melaksanakan salat wajib, tapi juga salat-salat sunnah. Kenapa demikian? Ibadah sunnah itu berfungsi satu, menutupi kekurangan ibadah wajib. Awwalu ma yuhasabun nas min amalihim yaumal qiyamah as-shalah. Amal manusia yang pertama dihisab, diperiksa nanti di hari kemudian itu salat wajibnya. Fa idza atammaha kutibat lahu tamma. Kalau salat wajib itu sempurna, dicatat sempurna. Tapi kan jarang yang sempurna salat wajibnya, ada kekurangannya. Nah, kalau ada kekurangannya, maka Allah perintahkan pada malaikat, malaikat, unzuru li abdi, periksa hambaku, hallahu min tatawu, ada tidak salat sunnahnya? Kalau ada, maka Allah perintahkan, atimmu li faraidihi min sunani, sempurnakan kekurangan salat wajibnya, ambil dari salat-salat sunnah. Nah, ibadah sunnah juga itu untuk mendapatkan mahabbah, dapat kecintaan dari Allah SWT. Kalau hanya sekedar ingin selamat dari neraka, mau masuk surga, dengan ibadah wajib itu sudah memadai. Ya, ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau saya cuma melaksanakan yang wajib saja, ya, cuma salat 5 waktu yang saya kerjakan, tidak ada lagi yang lain ya Rasulullah. Cuma puasa Ramadan saja, saya tidak kerjakan puasa sunnah. Tapi yang jelas yang Allah halalkan saya halalkan, yang Allah haramkan saya haramkan. Apa saya bisa masuk surga? Kata Nabi, bisa. Yang penting kamu benar dalam ucapanmu itu. Kalau sekadar ingin masuk surga. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, ya mesti kita perbanyak amalan sunnah. Ada sahabat Nabi SAW membawakan air untuk dipakai Rasulullah berwudu. Terus Nabi tanya, sal, minta kepada saya, apa yang kamu minta? Kata sahabat tadi, murafaqatuka fil jannah. Saya ingin menemanimu di surga ya Rasulullah. Nah, itu saja permintaanku. Nabi tanya, awa ghaira zalik, masih adakah yang lain permintaanmu selain itu? Tidak ada lagi ya Rasulullah, cuma itu saja yang saya minta. Saya ingin menemanimu di surga. Maka kata Nabi, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu bantu saya untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan cara perbanyak sujudmu. Yang dimaksud di sini perbanyak sujud, perbanyak salat-salat sunnahmu. Banyak salat sunnahmu. Itu yang bisa membuat kita menemani Nabi SAW dalam surga. Bukan itu saja, dengan ibadah sunnah kita akan mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah. Dalam hadis kursi Allah berfirman, wa ma yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku itu terus-menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya.
Fa idza ahbabtu, maka begitu saya sudah mencintainya. Nah, kuntu sam'ahu, saya jadi telinganya. Alladzi yasma'u bi, yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu, saya jadi matanya, penglihatannya. Alladzi yabsiru, yang dengannya dia melihat. Ya, wa yadahu, saya jadi tangannya. Allati yaktisu biha, yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, saya jadi kakinya, yang dengannya dia melangkah. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia meminta sesuatu kepada saya pasti kasih, kata Allah. Wala in ista'adzani la'u'idzanna, kalau dia mohon perlindungan, saya akan memberikan perlindungan itu kepadanya. Ini dua ibadah. Ya, yang ketiga akhlak. Ya, kita hijrahlah, tinggalkan akhlak-akhlak yang buruk menuju kepada akhlak yang baik. Kita tinggalkan sifat takabur, kita pindah kepada sifat tawadu. Kita tinggalkan riya, kemudian kita isi hati kita dengan akhlak keikhlasan. Ya, kita tinggalkan sifat pendendam, pemarah, kemudian kita hiasi hati kita dengan pemaaf. Kita hijrah dari hasad, perasaan tidak senang melihat nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepada orang lain. Kita hijrah dari kekikiran, kemudian kita hijrah kepada kedermawanan. Ya, kita hijrah dari sifat tamak, sifat rakus, hijrah kepada sifat qanaah, merasa cukup dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi akhlak-akhlak yang tercela yang mesti kita hijrah dari ini. Bukan hanya dalam konteks akhlak kepada diri kita sendiri, pada orang tua, pada istri, suami, anak-anak, keluarga besar, tetangga, sesama muslim, sama manusia, bahkan kepada sesama makhluknya Allah. Ya, kita mesti punya akhlak yang baik pada semua makhluknya Allah, meskipun tidak bernyawa. Nah, yang terakhir, yang keempat, kita hijrah dari kebodohan menuju kepada ilmu. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan pengetahuan kita, jangan merasa puas dengan ilmu kita. Selalu kita harus berusaha menambah ilmu. Ilmu itu juga sekaligus pupuknya iman. Ibarat tanaman, tidak dipupuk dengan baik, ya dia akan layu mati. Iman juga begitu, tidak dipupuk dengan ilmu, mudah sekali goyah, mudah terombang-ambing. Maka selalulah mengalokasikan, meluangkan waktu untuk baca kitab, baca buku, ikut pengajian, dengar ceramah. Jangan selalu beralasan, diajak pengajian, saya tidak ada waktu luang. Untuk pengajian, untuk ilmu itu bukan waktu luang, tapi memang kita harus betul-betul mengalokasikan, meluangkan waktu untuk itu. Ya, paling tidak 2 jam dalam seminggu, ada waktu kita khususkan 2 jam minimal dalam seminggu, untuk menambah ilmu kita. Ya, kalau tidak bisa 2 jam dalam seminggu, ya 2 jam lah setiap bulan kita pengajian bulanan seperti ini, dan dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan baik. Pada akhirnya mudah-mudahan apa yang Nabi sampaikan dalam hadis tadi, orang yang betul-betul berhijrah, yang meninggalkan yang dilarang Allah, menuju kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengantarnya. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditambahkan, saya persilakan. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan?